Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan amanat Bapak Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara semua, para penerima piagam penghargaan dan rencana keluarga berencana lestari. Saudara-saudara telah menjadi peserta KB Lestari yang terpilih untuk mewakili jutaan peserta KB Lestari lainnya yang tersebar di seluruh tanah air kita. Saya berharap agar seluruh peserta KB Lestari dapat menjadi pelopor terwujudnya keluarga yang sejahtera dan mandiri, yaitu keluarga yang sejahtera dan dapat mengantarkan putra-putrinya menjadi generasi yang memiliki kemampuan tinggi dalam melanjutkan pembangunan. Saudara-saudara menjadi peserta KB Lestari yang mantap karena kuatnya tekad untuk ikut serta membangun bangsa. Di samping itu, keberhasilan program KB kita secara nasional juga karena dorongan dari ibu-ibu anggota PKK, para alim ulama, para petugas KB dan kesehatan, para pemimpin masyarakat, dan segenap pendukung gerakan KB di seluruh Indonesia. Mereka dengan sabar membimbing dan memberikan dukungan melalui organisasi dan lembaganya masing-masing. Karena itu kesempatan ini juga ingin saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah bekerja keras dalam mensukseskan program nasional keluarga berencana ini. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, sejak mulai melaksanakan pembangunan nasional dahulu, kita menyadari bahwa salah satu masalah berat yang harus kita atasi adalah masalah kependudukan. Masalah ini timbul karena tingginya tingkat kelahiran. Jika kita sampai tidak berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka hal itu akan menjadi beban yang berat bagi pembangunan, bagi kehidupan tiap-tiap keluarga, dan bagi tiap-tiap orang. Secara nasional, kita memang harus berusaha agar pertumbuhan penduduk tidak lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang kita capai. Meningkatnya jumlah penduduk berarti bertambah besarnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, perbaikan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, agar kita semua hidup sejahtera. Jika kita sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kita sendiri, maka kita akan tetap jauh dari cita-cita kita untuk hidup dalam masyarakat yang maju, sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita bersyukur bahwa upaya kita selama ini tidak sia-sia. Selama 25 tahun membangun, kita telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Keluarga berencana telah menjadi gerakan nasional. Keluarga kecil yang sejahtera telah membudaya. Pertumbuhan penduduk mulai dapat kita kendalikan. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, pada saat memasuki era tinggal landas sebentar lagi, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 190 juta. Penduduk yang besar jumlahnya itu harus terus kita tingkatkan kualitasnya agar menjadi sumber daya pembangunan yang handal. Untuk itu keluarga memang memegang peranan yang penting, sebab keluarga lah yang menjadi pangkalan utama seseorang dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Keluarga juga menjadi tempat utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, membangun keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia
sungguh penting bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dalam hubungan ini, saya minta kepada setiap peserta KB Lestari untuk mengajak mereka yang belum mengikuti KB untuk segera bergabung dan membangun keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia. Upaya ini hendaknya juga dilakukan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada di desanya masing-masing seperti PKK, kelompok dan paguyuban serta KB dan lainnya. Keluarga-keluarga kecil yang sejahtera akan dapat meningkatkan kerjasama, menggalang kekuatan guna ikut serta memberantas kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan di desanya masing-masing. Dengan demikian persatuan dan kesatuan di antara warga desa juga dapat diperkuat dan semangat gotong royong dapat ditingkatkan. Kemitraan antara keluarga di pedesaan tadi akan menjadi modal yang kuat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih kokoh guna saling tolong-menolong, memberantas ketertinggalan dan memberantas kemiskinan secara nasional. Keberhasilan pembangunan yang selama ini kita lakukan telah memperbesar kemampuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut. Derajat kesehatan masyarakat kita meningkat, sekolah-sekolah tambah banyak di antara desa-desa kita yang dapat menikmati listrik, jalan-jalan bertambah baik, dan seterusnya. Dalam bidang pendidikan, tidak lama lagi kita akan melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Saya berharap agar para peserta KB Lestari ikut membangkitkan kesadaran masyarakat luas mengenai wajib belajar itu. Perhatian khusus perlu kita berikan kepada pendidikan anak perempuan, sebab masih ada di antara kita yang beranggapan bahwa anak-anak perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Anggapan ini jelas keliru. Justru sebaliknya, dengan memberikan pendidikan kepada anak perempuan, sesungguhnya kita memberikan bekal ganda. Kemampuan yang dimiliki anak perempuan di samping berguna bagi dirinya sendiri, juga akan bermanfaat bagi upaya membangun manusia pembangunan yang berkualitas. Ibu yang baik pendidikannya akan mendorong anak-anaknya akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bapak dan ibu yang memiliki pendidikan yang cukup akan mendorong anak-anak mereka menjadi insan yang mampu memelihara nilai luhur budaya bangsanya, penuh hormat pada orang tua, sopan dalam sikap dan tingkah lakunya, siap mengabdi untuk membangun bangsanya. Keluarga yang sejahtera akan menjadi lingkungan terkecil dalam masyarakat yang mampu mengembangkan kemampuan ekonominya. Dengan demikian, kita membangun masyarakat yang mandiri dengan kualitas yang tinggi, maka bangsa kita akan siap menyongsong masa depannya dengan terhormat dan penuh kebanggaan. Karena itu saya berharap agar para peserta KB menjadi teladan dalam melanjutkan pembangunan masyarakatnya itu. Saudara-saudara sekalian, kita berbesar hati karena Indonesia dewasa ini mendapatkan kepercayaan untuk dijadikan contoh bangsa-bangsa lain dalam pelaksanaan gerakan KB. Karena itu, para peserta KB Lestari tentu akan banyak kedatangan tamu dari negara-negara lain yang ingin mengetahui dan mempelajari seluk-beluk gerakan KB kita. Saya berharap agar kita dapat menyambut mereka dengan penuh persahabatan dan dapat memberikan penjelasan yang jujur mengenai segala yang telah kita lakukan selama ini dengan segala suka dan dukanya. Keberhasilan gerakan KB antara lain disebabkan karena pemerintah dan rakyat berhasil menggalang kemitraan yang luas dan saling percaya, sehingga pelaksanaan gerakan KB di Indonesia mencapai keberhasilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Presiden beserta Ibu Soeharto, rupanya para yang telah Bapak Presiden sematkan kepada rekan-rekan mereka di atas panggung tadi. Namun karena tidak mungkin semua tamu